Di sebuah lembah yang dikelilingi bukit hijau, tersembunyi sebuah desa bernama Tirta Asri. Desa ini subur dan tentram. Di tengah desa mengalir air jernih dari sumber yang dipercaya suci oleh para leluhur. Sumber itu disebut warga sebagai sendang kahuripan, air kehidupan. Ia mengalir tak pernah berhenti, bahkan saat musim kemarau panjang. Dari sinilah sawah tumbuh hijau, kolam ikan melimpah, dan ladang-ladang tak pernah kering. Di antara para pemuda desa, ada seorang bernama Raka. Tubuhnya kekar karena terbiasa mencangkul tanah sejak matahari belum terbit. Ia dikenal rajin, ramah, dan penuh semangat. Sejak kecil, ia tinggal hanya bersama ibunya yang telah lama sakit, dan hidupnya penuh perjuangan. Meskipun begitu, Raka tak pernah mengeluh. Sahabat dekat Raka adalah Ayu, gadis sederhana yang pintar membaca kitab lama peninggalan Mbah Surti, sang tetua desa. Ayu sering mengingatkan Raka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. "Raka," kata Ayu suatu hari sambil mengikat rambut di bawah pohon beringin, "sendang itu bukan sekadar air. Ia punya jiwa dan penjaganya. Kalau kita rakus, ia bisa pergi." Raka hanya tertawa kecil. Siapa juga yang berani macam-macam sama sumber kehidupan kita? Hari itu, warga berkumpul di pelataran balai desa untuk mendengar petuah Mbah Surti, perempuan sepuh yang dipercaya menjaga pengetahuan lama. Rambutnya memutih semua, matanya dalam, suaranya pelan namun selalu didengar. Sendang kahuripan bukan milik siapa-siapa, ia milik bumi. Siapa yang menyentuhnya dengan niat buruk akan kehilangan lebih dari sekadar air, ucap Mbah Surti sambil menatap satu persatu wajah para pemuda desa, termasuk Raka. Malam pun tiba. Desa tertidur dalam kedamaian, diiringi suara jangkrik dan gemercik air dari sendang. Raka duduk di depan rumahnya, memandangi sawah yang menguning. "Andai aku bisa lebih dari ini," gumamnya menatap bintang. "Bukan untukku, tapi untuk ibu." Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari semuanya. Dari air yang suci menuju danau yang tak pernah kembali jernih. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan bergoyang pelan, seolah membisikkan rahasia. Di kejauhan, suara air sendang terdengar lebih lirih, seperti menahan tangis yang tak ingin didengar siapapun. Raka terbangun di tengah malam. Entah mengapa, ia merasa haus meski baru saja minum. Ia keluar dari rumah, berjalan ke arah sumber air. Di bawah sinar rembulan, permukaan sendang tampak lebih terang dari biasanya berkilau. Sejenak, ia terpaku. Di dasar sendang yang jernih, tampak sesuatu yang berkilat seperti emas. Pagi harinya, Raka tidak bisa mengusir bayangan kilauan itu dari kepalanya. "Mungkin hanya bayangan bulan," katanya meyakinkan diri. Tapi hatinya tetap gelisah. Hari-hari berikutnya, hujan tak turun. Musim kering mulai menyapa desa. Air sendang masih mengalir, namun debitnya sedikit berkurang. Warga mulai khawatir. Beberapa sumur mulai mengering. Di balai desa, Ayu membacakan lembaran tua dari kitab pusaka milik Mbah Surti. "Jika kau melihat cahaya di dasar sendang, jangan dekati, sebab bukan emas yang kau lihat, tapi peringatan dari penjaga alam." Raka diam. Ia tak berani menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Namun saat pulang dari sawah, ia tak sengaja mendengar obrolan dua lelaki tua di warung kopi. "Dulu," katanya, "tanah
tanah dekat sendang itu pernah mengandung emas. Tapi warga sepakat tak menggali karena takut murka leluhur. Kata emas kembali menancap di pikirannya. Malam itu, ia kembali ke sendang. Ia membawa senter kecil dan menyusuri tepiannya. Tiba-tiba, ia melihatnya lagi. Kilauan itu lebih jelas, bahkan seperti memanggil. Dengan hati-hati, ia menyusuri sisi batu dan menginjak lumpur lembut. Di sela akar pohon, ia menyentuh sesuatu yang keras serpihan logam kuning, dingin dan padat. "Ini nyata," bisiknya. "Ini emas." Ia berdiri terdiam. Di belakangnya, angin berembus pelan, membawa suara yang nyaris tak terdengar. "Kau membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Raka menoleh, tak kata siapa-siapa. Namun malam itu, embusan angin terasa lebih berat, seolah membawa beban yang tak terlihat oleh mata. Sejak malam itu, Raka tak pernah sama. Ia masih tersenyum, masih membantu warga, masih menyapa Ayu tiap pagi di ladang. Tapi jauh di dalam dirinya, tumbuh sebuah kegelisahan yang makin tak bisa dibendung. Setiap kali ia melihat sendang, hatinya berdetak lebih cepat. Ia tahu, di dalam sana ada sesuatu yang bisa mengubah nasibnya, mengubah hidup ibunya, mengubah semuanya. Suatu malam, ia kembali ke tepi sendang. Kali ini, ia membawa sekop kecil, lampu minyak, dan karung. Dengan hati-hati, ia mulai menggali tanah basah di sisi sendang, tepat di bawah akar besar yang melingkar seperti tangan tua yang melindungi rahasia bumi. Tak butuh waktu lama sebelum sekopnya kembali mengenai sesuatu yang keras. Ia menggali lebih dalam. Serpihan demi serpihan logam kuning muncul dari tanah. Bukan hanya satu, banyak, terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. "Ini anugerah," gumamnya. Napasnya tercekat. Ia tak sadar. Dari kejauhan, Mbah Surti berdiri diam di balik pohon, menatapnya dalam diam. Mata wanita tua itu berkaca-kaca, seolah menyaksikan sejarah lama terulang kembali. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terasa. Air sendang perlahan tak sejernih dulu. Warnanya agak keruh, mengandung pasir halus. Beberapa warga mulai mengeluh gatal setelah mandi, namun tak ada yang mencurigai apa-apa. Raka masih berlagak tenang. Ia bahkan mulai membeli pupuk dan alat tani baru dengan uang warisan yang katanya ia temukan. Namun Ayu melihat sesuatu yang janggal. "Raka," katanya pelan di ladang, "kamu berubah. Matamu seperti membawa beban." Raka hanya tersenyum. "Aku hanya lelah bekerja." Tapi malamnya, suara-suara mulai datang. Gemercik air yang berubah jadi bisikan. Akar-akar pohon yang bergerak pelan meski tak ada angin. Bahkan cermin di kamarnya mulai mengembun tanpa sebab. Suatu malam, ibunya demam tinggi. Air dari sendang tak mampu menyegarkannya. Raka panik, lalu mengambil segayung air dari tempayan di rumah. Namun air itu berbau logam. "Kenapa air ini jadi begini?" bisiknya. Gemetar, ia tak sadar bahwa semakin banyak ia mengambil dari bumi, semakin dalam pula bumi mengambil kembali. Dan suara dari malam kini mulai berbicara lebih jelas. "Kau telah membelah tanah, tapi tak tahu apa yang kau lepaskan." Raka terjaga dari tidur dengan keringat dingin membasahi pelipis. Suara itu bukan mimpi. Ia yakin mendengarnya jelas, berbisik di telinga, tapi tak ada siapa-siapa. Ia keluar dari rumah dengan dada sesak dan mendapati sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sendang kahuripan mengering.
Batu-batu dasarnya yang selama ini tersembunyi oleh kejernihan air kini tampak seperti tulang rusuk dari bumi yang kosong. Retakan kecil mulai menyebar dari dasar sendang ke arah ladang warga. Ikan-ikan yang biasa berenang tenang kini mati tergeletak di lumpur. Udara desa berubah panas dan pengap, seolah alam sedang menahan napas. Warga geger. Orang-orang berlarian membawa ember kosong, mencoba menggali sumur lebih dalam, tapi air tak juga muncul. Ayu dengan wajah pucat datang ke rumah Raka. "Raka, kau lihat sendiri, bukan? Ini bukan sekadar musim kering. Ini peringatan." Raka menunduk, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia ingin mengaku, ingin mengatakan bahwa semua ini karena dirinya, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Hari itu, desa lumpuh. Anak-anak menangis kehausan. Para petani duduk di pematang sawah, menatap ladang yang mulai retak. Hewan ternak gelisah. Mbah Surti memukul kentongan di balai desa, sesuatu yang hanya ia lakukan saat bencana besar datang. "Sendang tidak menghilang," ucapnya lantang. Ia disembunyikan, sebab batasnya telah dilanggar. Semua mata tertuju padanya, tapi tak satu pun tahu harus berbuat apa. Malamnya, hujan turun untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi bukan hujan yang menyegarkan. Langit seperti menangis perlahan. Airnya bau, berwarna gelap, dan tak bisa diminum. Sebuah danau kecil terbentuk di sekitar sendang, namun warnanya hitam kelam. Tanah di sekitarnya menurun, seperti amblas ditelan bumi. Tak ada yang berani mendekat. Raka berdiri sendiri di tepian danau hitam itu. Ia membawa kantung berisi semua serpihan emas yang ia gali. "Kalau aku kembalikan ini, apa semuanya bisa pulih?" bisiknya dengan mata basah. Tapi malam itu, tanah di bawahnya bergetar. Akar-akar pohon bergeser pelan seperti ular. Danau hitam itu mengeluarkan suara dalam, seperti napas makhluk yang baru terbangun dari tidur panjang. Ia kini dihadapkan pada satu pilihan terakhir. Ia tahu, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar untuk menebus apa yang telah terjadi. Pagi itu, Raka berdiri di depan balai desa, membawa karung berisi semua serpihan emas yang pernah ia gali. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi langkahnya mantap. Di hadapan seluruh warga yang berkumpul, ia akhirnya berkata dengan suara gemetar, namun jujur, "Semua ini salahku. Aku menemukan emas di bawah sendang. Aku ambil. Diam-diam. Aku pikir bisa memperbaiki hidup, tapi malah merusak semuanya." Hening. Ayu menunduk, menutup mulutnya dengan tangan. Mbah Surti memejamkan mata, seolah sudah tahu, tapi tetap merasakan sakitnya kenyataan. Raka melanjutkan, "Aku tak ingin desa ini binasa. Aku siap mengembalikan semuanya, bahkan jika harus menukarnya dengan diriku sendiri." Sore itu, ditemani Mbah Surti dan Ayu, Raka menuju sendang yang kini berubah menjadi danau hitam. Akar-akar yang semula menakutkan kini seperti menanti, bergerak pelan namun tenang. Ia berdiri di batu besar yang dulunya tempat memancing, lalu membuka karung dan menumpahkan emas ke danau, satu demi satu, dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, angin berputar pelan. Langit yang semula kelam mulai merekah. Cahaya jingga memancar dari balik awan. Lalu terdengar suara yang seolah bukan dari dunia ini. Bukan emasnya yang membuat murka, tapi niat yang menyembunyikan. "Sekarang, kau telah membayar dengan kejujuran." Air danau mulai beriak.
Warna hitamnya memudar perlahan. Bau busuk hilang. Bahkan permukaan tanah yang retak mulai merapat pelan-pelan, seolah dijahit kembali oleh tangan-tangan tak kasat mata. Raka terduduk. Tubuhnya lemas, tapi hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya. Ayu memegang pundaknya, dan Mbah Surti menatapnya penuh arti. "Kau bukan menghancurkan desa, Raka," kata Mbah Surti. "Kau baru saja menyelamatkannya dengan keberanian menebus kesalahan." Hari itu, Sendang Kahuripan mulai mengalir lagi, pelan tapi pasti. Airnya masih bening, sebening hati seseorang yang memilih mengembalikan apa yang bukan haknya. Keesokan paginya, suara gemercik air kembali terdengar dari sisi desa. Anak-anak kecil berlarian ke arah Sendang dengan tawa riang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Para ibu tersenyum, mengisi tempayan dengan air bersih. Para petani kembali ke sawah dengan semangat baru. Namun di mata Raka, segalanya telah berubah. Ia bukan lagi pemuda yang mengejar keberuntungan dari tanah, melainkan penjaga dari pelajaran yang begitu dalam. Mbah Surti datang menghampiri dengan sehelai kain putih kecil di tangan. "Ini milik bapakmu dulu," ucapnya lembut. Ia juga pernah berdiri di tempat yang sama dan memilih menyerahkan segalanya demi desa ini. Kini, kau meneruskan jalannya. Raka menerima kain itu dan menggenggamnya erat. Air Sendang memantulkan bayangannya, tapi kali ini ia tak melihat beban atau penyesalan. Ia melihat harapan. Ayu berjalan mendekat, membawa 2 cangkir bambu berisi air segar dari Sendang. "Untukmu dan untuk desa yang baru," katanya sambil tersenyum. Raka menerimanya dan menatap Ayu, menyadari bahwa dari semua kehilangan selalu ada yang bisa diselamatkan. Desa Kahuripan kembali hidup, tapi tak ada yang melupakan apa yang terjadi. Sebuah batu datar diletakkan di dekat Sendang, bertuliskan, "Air akan selalu mengalir bila hati tetap jernih. Emas akan jadi racun bila diambil dengan tamak." Raka memilih tetap tinggal, membantu warga, merawat ladang, dan menjaga Sendang. Ia tahu, kisahnya bukan tentang harta yang terkubur di tanah, melainkan tentang keberanian mengakui kesalahan dan kesediaan memperbaikinya meski harus menanggung semuanya sendiri. Mbah Surti wafat damai 3 bulan setelah Sendang pulih, meninggalkan warisan berupa kisah yang akan diceritakan turun-temurun. "Sendang ini bukan hanya sumber air," ucap Raka suatu hari kepada sekelompok anak kecil. "Ia adalah pengingat bahwa tanah menyimpan lebih dari sekadar emas, ia menyimpan hikmah." Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menggali sembarangan. Tapi semua warga tahu bahwa di bawah lapisan tanah Kahuripan tertanam sebuah cerita yang tak boleh dilupakan.